Di sini saya akan menjelaskan tentang relativitas. Pertama-tama, apa itu relativitas? Relativitas ialah teori yang berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus dari rangka referensi inertial dalam ruang waktu datar, di mana efek gravitasi dapat diabaikan. Teori relativitas ini diterbitkan pada tahun 1905 oleh Albert Einstein. Gerak relatif. Gerak relatif adalah suatu pergerakan benda yang sangat terpengaruh dengan titik acuannya. Dan gerak relatif terjadi apabila suatu benda bergerak terhadap benda lainnya. Gerak relatif bergantung pada dua konsep, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap disebabkan tidak adanya percepatan yang bekerja pada objek. Dapat dilihat dengan rumus F sama dengan S per T, atau S sama dengan F kali T, atau T sama dengan S per V. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan meter per sekon, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus yang bergerak dalam lintasan lurus atau linear dengan kecepatan yang tidak konstan tetapi memiliki percepatan yang konstan. Dengan rumus sebagai berikut, teman-teman bisa lihat di slide yang akan saya tampilkan. Contoh gerak relatif dalam kehidupan sehari-hari. Hasan pergi ke Jakarta dengan naik kereta api. Menurut pengamat yang berdiri diam di stasiun, mengatakan Hasan itu bergerak. Sedangkan pengamat yang duduk di sebelah Hasan di dalam kereta itu mengatakan Hasan itu diam tidak bergerak. Berikut saya lampirkan beberapa contoh soal mengenai gerak relatif. Gerak relatif terdiri atas transformasi Galileo dan percobaan Michelson-Morley. Berikut adalah penjelasannya. Transformasi Galileo. Transformasi Galileo adalah transformasi dari koordinat dalam suatu kerangka acuan ke sistem koordinat kerangka acuan lain yang bergerak konstan relatif terhadap kerangka acuan yang awal. Sekumpulan sumbu koordinat sebagai acuan atau referensi di mana posisi dan waktu sebuah objek atau benda diukur atau ditentukan disebut kerangka acuan atau referensi kerangka. Hubungan antara sistem koordinat yang menyatakan posisi objek dan benda pada suatu kerangka acuan dengan sistem koordinat pada kerangka acuan lain yang juga meninjau objek atau benda yang sama dalam waktu tertentu disebut transformasi koordinat. Contoh transformasi Galileo ialah saat kita duduk di dalam mobil yang bergerak dan memperhatikan bangunan yang di luar mobil, kita juga akan merasa bahwa kita juga sedang bergerak. Tetapi jika kita memperhatikan benda di dalam mobil, kita akan menyadari bahwa kita sebenarnya diam, tidak bergerak. Berikut pembagian transformasi Galileo beserta rumus-rumusnya dan beberapa penjelasan contoh soal. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Percobaan Michelson-Morley. Dalam percobaan ini, Michelson dan Morley berusaha mengukur kecepatan planet bumi terhadap ether, yang pada waktu itu dianggap sebagai medium perambatan gelombang cahaya. Analisis terhadap hasil percobaan menunjukkan kegagalan pengamatan pergerakan bumi terhadap ether. Berdasarkan percobaan Michelson-Morley, maka dapat disimpulkan teori ether alam gugur secara eksperimental. Cahaya merambat ke segala arah dengan kecepatan yang sama dan tidak terpengaruh oleh gerakan pengamat. Interferometer Michelson merupakan alat yang digunakan dalam mengukur pola interferensi untuk bidang optik yang ditemukan oleh Albert Abraham Michelson. Teori relativitas Einstein. Teori relativitas Einstein menjelaskan bahwa yang kita rasakan sebagai kekuatan sebenarnya muncul dari kelengkungan ruang dan waktu. Einstein mencontohkannya melalui benda-benda kosmik seperti matahari dan bumi yang mampu memengaruhi geometrinya. Einstein menemukan dua postulat, yaitu postulat pertama,
Bila dua sistem bergerak lurus beraturan relatif satu sama lain, maka semua peristiwa yang terjadi pada sistem yang satu berlangsung sama sistem yang lain. Postulat kedua, kecepatan cahaya adalah sama untuk segala arah, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya ataupun pengamatnya. Teori relativitas Einstein meliputi transformasi Lorentz, massa, momentum, dan energi relativistik. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz adalah seperangkat transformasi linear satu parameter dari sistem koordinat suatu kerangka acuan dalam ruang waktu ke kerangka yang lain yang bergerak dengan kecepatan yang konstan atau parameternya relatif terhadap kerangka yang awal. Berikut saya lampirkan rumus transformasi Lorentz beserta contoh soalnya. Yang kedua, massa, momentum, dan energi relativistik. Massa relativistik. Massa relativistik ialah ketika benda bergerak dengan kelajuan mendekati cahaya atau pengamat bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya mengukur massa suatu benda. Massa benda dalam keadaan ini lebih besar dari massa diamnya. Massa ketika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda disebut massa diam. Dengan rumus sebagai berikut. Momentum relativistik. Momentum didefinisikan sebagai pertambahan massa dengan kecepatan. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda tersebut bergerak. Dengan rumus sebagai berikut. Energi relativistik. Energi relativistik ialah jika benda bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, energi total benda membesar sama halnya seperti massanya yang ikut membesar. Ketika sebuah benda dalam keadaan diam, benda tersebut memiliki energi diam yang ditunjukkan dengan bertambahnya massa diam dengan kuadrat kelajuan cahaya. Selisih energi relativistik terhadap energi diamnya merupakan energi kinetik benda dengan rumus sebagai berikut. Berikut contoh soal dan pembahasannya. Sekian penjelasan saya mengenai relativitas. Saya harap teman-teman semua mengerti dan paham. Terima kasih.